Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dan mari pada saat ini, sebelum kita akan memulai aktivitas kita atau melanjutkan aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon hikmat dan pimpinannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh merasakan Engkau baik atas hidup kami. Tuhan, pada pagi ini, sebelum kami akan memulai aktivitas kami atau akan melanjutkannya, kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu untuk kami boleh dipimpin dan dituntun di dalam jalan kebenaran Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi ini berbicara dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sampai di sini firman Tuhan kita baca dan mari kita merenungkannya. Nah, saudara, apa yang tadi kita sudah perhatikan bersama, Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Saudara, hal ini ada di dalam sebuah konteks bagaimana Tuhan mengutus Yosua untuk menggantikan Musa di dalam memimpin bangsa Israel untuk masuk di dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara, bagi Yosua, ini bukanlah sebuah tugas yang kecil. Bukanlah tugas yang main-main. Saudara, ini tugas yang besar. Tugas yang berat. Bagaimana ia harus memimpin satu bangsa yang disebut sebagai umat Allah untuk masuk ke tanah perjanjian. Di dalam prosesnya kita melihat ini satu hal yang tidak mudah, ini berat. Yosua harus memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah perjanjian. Yosua harus mengatur bangsa yang tegar tengkuk, yang susah untuk diberitahu, dinasihati. Ini bukan sebuah hal yang mudah. Tentu, saudara, kalau kita bisa membayangkan bagaimana suasana hati Yosua, maka kita akan bisa mendapati betapa gentar, betapa takutnya, ragunya Yosua terhadap dirinya sendiri. Yosua pasti bertanya-tanya, apakah aku mungkin melakukannya? Ini tugas yang besar, apakah aku sanggup? Nah, saudara, tetapi ada satu hal yang meneduhkan gejolak hati Yosua, yaitu adalah janji firman Tuhan. Di ayat yang kelima ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan berjanji akan mendampingi, menyertai Yosua. Ia akan memampukan Yosua untuk mengemban tugas yang tidak mudah ini. Saudara, Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Oh, saudara, ini merupakan satu janji yang sungguh meneduhkan, yang meneguhkan Yosua. Dan sama seperti Yosua, kita pun sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah, kita hidup di satu situasi zaman yang tidak mudah. Saudara, tentu akan ada banyak ketakutan, kegentaran. Apakah kita sanggup? Apakah kita tetap mampu mempertahankan iman kita, integritas kita sebagai anak Tuhan di tengah dunia yang makin bengkok ini? Tengah tawaran, godaan dunia yang makin menjadi-jadi. Apakah kita masih bisa berdiri dengan teguh menyatakan iman kita? Saudara, mungkin di hati kita ada banyak keraguan, ketakutan. Tetapi sama seperti Tuhan mengutus Yosua, Tuhan meneguhkan Yosua dengan janjinya. Janji yang sama pun
berlaku untuk kita, di mana Tuhan pun tidak akan membiarkan kita atau meninggalkan kita, melainkan Tuhan akan senantiasa menyertai kita untuk kita bisa melalui hari-hari kita. Tidak mudah, tetapi pertolongan Tuhan ada di sana. Pertolongan Tuhan akan memampukan kita melewati tiap lembah kekelaman yang harus kita lalui. Yang akan menjaga kita, menopang kita. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita tetap teguh di dalam jalan Tuhan, memegang janji Tuhan dengan teguh, dan membiarkan Tuhan yang memimpin langkah hidup kita, menuntun kita, sehingga benar adanya kita akan dimampukan untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, dan kita akan dimampukan sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dengan baik di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk janji-Mu, firman-Mu, yang menyatakan bagaimana Engkau tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kami, melainkan Engkau akan senantiasa menyertai kami di dalam setiap konteks kehidupan kami. Susah ataupun senang, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Menjadikan Engkau sebagai pusat di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Kami menyerahkan hidup ini di dalam nama-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.